Nah, berkaitan dengan ukuran, akhir-akhir ini banyak sekali gerakan sosial yang menggaungkan hidup sederhana tinggal di rumah yang berukuran kecil yang biasa disebut dengan tiny house. Namun, apakah tiny house ini hanya perkara ukuran atau sebuah konsep hidup? Yuk kita bahas bersama. Apa itu tiny house? Sebenarnya tidak ada definisi baku terkait tiny house. Pada umumnya, tiny house berupa rumah dengan luas kurang dari 30 meter. Tapi tunggu dulu, tiny house tidak sesederhana dilihat dari tampilan dan ukurannya yang kecil. Bedakan ya dengan bayanganmu tentang rumah petak atau apartemen ukuran studio. Para penghuni tiny house biasanya menjalankan gaya hidup micro living atau hidup sederhana dekat dengan alam. Mereka dengan sadar memilih tiny house sebagai pilihan tempat tinggal. Bukan karena ketidakmampuan membeli rumah berukuran besar ya, namun ingin hidup tenang jauh dari hingar-bingar kota. Seperti apa bentuk tiny house? Tiny house sebenarnya tidak memiliki acuan atau gaya arsitektur tertentu. Sehingga mulai dari desain bangunan pedesaan hingga modern bisa diadopsi ke dalam tiny house. Material yang digunakan cukup modern dengan sentuhan material alami seperti kayu, bambu, bata, hingga batu alam yang banyak diaplikasikan pada fasad tiny house. Namun karena jumlah material alam terbatas, tiny house saat ini banyak mengaplikasikan material daur ulang dan ramah lingkungan. Lalu, bagaimana sih desain interior tiny house? Interior dan perabotannya didesain lebih fungsional dan menerapkan banyak kustomisasi untuk menghemat ruangan. Ketika masuk ke dalamnya, kamu langsung merasakan prinsip hemat ruangan dan efisiensi pada tiny house. Ada tempat untuk menyimpan banyak barang yang didesain tersembunyi, furniture multifungsi, mezanin yang bisa jadi tempat tidur atau ruang baca, dan toilet kompos yang mungkin masih belum familiar di Indonesia. Apakah tiny house bisa diterapkan di Indonesia? Sangat bisa ya, di Indonesia sendiri sudah banyak arsitek yang menerapkan konsep ini. Mungkin kamu sudah familiar ya dengan glamping dan villa berbentuk kabin atau rumah-rumah kecil yang dibuat seragam. Arsitekturnya mengadopsi konsep dari tiny house. Sebagai hunian tetap, sepertinya tiny house masih belum dilirik di Indonesia. Mengingat rumah yang besar untuk berkumpul bersama keluarga dan teman-teman masih menjadi impian sebagian besar orang. Di samping itu, kesuksesan seseorang juga masih dinilai dari besar dan megahnya hunian yang dimiliki. Apakah kamu tertarik memulai tren tiny house di Indonesia? Ikuti terus Sepakat untuk ulasan mengenai desain arsitektur lainnya. Semoga menginspirasi. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan follow sosial media Sepakat Properti agar kalian gak ketinggalan konten-konten edukasi lainnya.